Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Khotimah dari jurusan Pendidikan Matematika dengan NIM 22051010. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan Microsoft Excel pada fungsi logika matematika dan fungsi trigonometri. Langkah pertama, kita buka terlebih dahulu Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah punya data nilai siswa kelas 2 SD. Nomor, nama, nilai 1, nilai 2, rata-rata. Untuk rata-rata ini kita bisa bikin sama dengan average. Nah, kita klik saja average, nilai 1, titik koma, nilai 2. Nah, maka muncul rata-ratanya itu dari nilai 1 dan nilai 2 75,5. Ini bisa kita tarik saja ke bawah. Nah, maka secara otomatis akan terisi. Untuk TF itu benar atau salah ya, true or false. Rumusnya sama dengan buka kurung data 1 lebih besar data 2 tutup kurung, enter. Nah, di sini dia false, artinya salah ya. Nilai 1 itu 75 tidak lebih besar dari 76, makanya di sini dia salah. Ini bisa kita tarik ke bawah seperti ini. Untuk if itu rumusnya sama dengan if, kita klik saja rata-rata. Untuk if rata-rata lebih besar dari 75, titik koma, petik 2, lulus, petik 2, titik koma, petik 2, tidak lulus, petik 2, tutup kurung, enter. Nah, di sini hasilnya lulus ya. If itu jika nilai rata-rata lebih besar dari 75, ini kan 75,5, jadi dia lulus. Ini juga bisa kita tarik ke bawah. Nah, secara otomatis ya. Lalu kita ke OR. Rumus OR sama dengan if. Kita klik if, OR. Kita klik OR. Nilai 1 lebih besar dari 75, titik koma, nilai 2 lebih besar dari 75, tutup kurung, titik koma, petik 2, lulus, petik 2, petik 2, titik koma, petik 2, tidak lulus, petik 2, tutup kurung, enter. Nah, di sini dia lulus juga. Untuk OR itu jika salah satu nilai lebih besar dari 75 atau pas 75 dinyatakan lulus. Ini 75 dan 76 ya, lulus. Sama saja, ini bisa kita tarik juga ke bawah. Nah, maka dia seperti ini. Kita ke N. Rumus N itu sama dengan if. Kita klik if N, kita klik N, nilai 1 lebih besar dari 75, koma, nilai 2 lebih besar dari 75, tutup kurung, titik koma, petik 2, lulus, petik 2, titik koma, petik 2, tidak lulus, petik 2, tutup kurung, enter. Nah, sini dia tidak, artinya itu tidak lulus ya. Jika nilai di bawah 75 dinyatakan tidak lulus. Ini kan dia nilainya 75 dan 76, nilainya itu di atas 75, jadi dia itu tidak ya. Ini bisa kita tarik. Dan ini bisa kita tarik ke bawah. Nah, lanjut kita ke
not. Rumus not sama dengan if. Kita klik if. Not. Kita klik not. Kita klik not. Nilai 1 lebih besar dari nilai 2, tutup kurung, titik koma, petik 2, benar, petik 2, koma, petik 2, salah, petik 2, tutup kurung. Nah, di sini benar. Not itu membenarkan yang salah dan mensalahkan yang benar, atau kebalikan dari TF ya. Di sini kan dia false atau salah, maka dia jadi benar. Nah, ini juga bisa kita tarik ke bawah. Nah, maka secara otomatis terisi. Ini adalah fungsi logika matematika. Nah, selanjutnya kita akan ke fungsi matematika dan fungsi trigonometri. Untuk fungsi matematika dan fungsi trigonometri, di sini saya sudah bikin di lembaran kedua. Nah, fungsi matematika dan fungsi trigonometri. Yang pertama ada ABS atau nilai mutlak. ABS atau nilai mutlak. Fungsi ABS itu mengembalikan nilai absolut sebuah angka. Angka negatif akan diubah menjadi positif dengan fungsi ini, tetapi angka positif dan angka 0 tidak akan terpengaruh. Ini saya sudah punya nilai. Oh, ini rumusnya sama dengan ABS dan masukkan nilainya ya. Kita contohkan di sini sama dengan ABS. Kita klik ABS, nilai, tutup kurung, enter. Nah, di sini akan keluar nilai mutlak dari 23 itu ya 23 juga. Ini bisa kita tarik ke bawah. Ini bisa kita tarik ke bawah seperti ini. Lalu kita ke akos atau arcus cosinus. Fungsi akos digunakan untuk menampilkan nilai radian arcus cosinus dari suatu data numerik. Rumus akos di sini sudah ada, saya bikin sama dengan akos, lalu kita masukkan nilai. Langsung saja kita contoh sama dengan akos. Kita klik akos, masukkan nilai, tutup kurung. Nah, di sini maka akan keluar arcus cosinus dari nilai min 0,5 itu 2,094395. Sama saja, ini juga bisa kita tarik ke bawah, maka akan secara otomatis. Lalu kita ke akos, arcus cosinus hiperbolik. Fungsi akos digunakan untuk menghasilkan kosinus hiperbolik terbalik suatu bilangan. Angka tersebut harus lebih besar dari atau sama dengan 1. Kosinus hiperbolik terbalik adalah nilai yang kosinus hiperboliknya adalah bilangan. Dengan rumus sama dengan akos, lalu dimasukkan lagi. Kita contohkan saja juga di sini sama dengan akos. Nah, di sini kita klik akos, masukkan angka, lalu kita tutup kurung. Nah, maka nilai arcus cosinus hiperbolik dari nilai 1 itu 0 ya. Ini juga bisa kita tarik. Maka secara otomatis ini juga ya. Lalu kita ke degrees atau sudut. Fungsi degrees digunakan untuk mengubah besarnya sudut dalam radian menjadi sudut dalam derajat. Untuk degrees kita bisa bikin sama dengan degrees degrees, lalu kita masukkan angka, lalu kita tutup kurung, enter. Nah, maka akan keluar hasil dari degrees atau sudut ya, dari nilai 1,25 itu 14,3294. Ini bisa kita tarik juga ke bawah, maka hasilnya langsung keluar. Lalu kita ke fak atau faktorial. Fungsi fak yaitu
untuk mengembalikan faktorial dari angka yang diberikan dengan rumus sama dengan faktorial. Lalu masukkan nilai, kita contohkan saja sama dengan fak, masukkan nilai, tutup kurung, enter. Nah, maka akan keluar hasil faktorial dari nilai tersebut. Nilai 1 itu faktorialnya 1 ya. Nah, lalu kita tarik ke bawah, bisa kita tarik ke bawah. Nah, maka hasilnya akan keluar. Lalu kita ke INT atau bilangan bulat terdekat. Fungsi INT yaitu membulatkan ke bawah hingga bilangan bulat terdekat dengan rumus sama dengan INT. Lalu masukkan nilai, kita contohkan aja sama dengan INT ini, masukkan nilai, tutup kurung, enter. Nah, maka akan keluar hasil bilangan bulat terdekat dari 6,88 itu 56. Ini bisa kita tarik ke bawah. Nah, maka akan keluar ya hasilnya. Terakhir kita ada ln atau logaritma natural. Fungsi ln yaitu mengembalikan logaritma natural dari bilangan tertentu dengan fungsi rumus sama dengan ln. Lalu kita masukkan nilai sama dengan ln, masukkan nilai, tutup kurung, enter. Nah, logaritma natural dari nilai 1 yaitu 6. Ini bisa kita tarik ke bawah di ini. Nah, maka logaritma naturalnya akan keluar seperti ini. Menjelaskan penggunaan Microsoft Excel untuk uji validitas. Pertama kita buka dulu Microsoft Excel. Di sini saya sudah punya data nilai siswa, nama siswa. Di sini saya ada menggunakan 15 siswa dan nomor soalnya ada 1 sampai dengan 10. Langkah pertama untuk uji validitas yaitu kita mencari nilai total. Rumus mencari nilai total sama dengan sum. Lalu kita blok nilai 1 sampai dengan 10. Lalu kita klik enter. Maka totalnya adalah 35 dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Ini bisa kita tarik ke bawah. Nilai 1 sampai dengan 15, titik koma, total. Ini rumusnya bisa kita kunci dengan cara kita klik Fn dan F4 secara bersamaan hingga muncul nih tanda dolar seperti ini. Lalu kita tutup kurung, kita enter. Maka akan keluar R hitung dari pertama yaitu 0,633 ini. Selanjutnya bisa kita tarik, maka secara otomatis akan keluar hasil R hitung dari satu soal. Selanjutnya untuk mencari R tabel itu bisa kita lihat dari distribusi nilai R tabel dengan signifikan 0,05 atau 5%. Yang kita lihat yang di nomor 15 yaitu ada 0,514. Ini bisa kita tarik juga. Selanjutnya kita akan mencari status. Status itu bila R hitung lebih besar dari R tabel. Kita masukkan saja bersama dengan
inilah cara untuk menentukan uji validitas dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.